Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Ya. Saudaraku, dalam beberapa bulan ini Infinity Ministry mengambil tema besar yaitu tentang integritas. Ya. Kata integritas ini, saudaraku, dia satu kata tetapi memiliki banyak makna. Ya. Dan bagi saya pribadi, integritas itu, saudaraku, saya mau artikan adalah penuhnya nilai-nilai kebenaran dalam diri kita. Ya. Apakah kebaikan kita hanya kita berikan bagi sekelompok orang saja? Jika iya, maka nilai kebenaran itu tidak penuh dalam diri kita. Ya. Atau apakah kesetiaan kita itu tergantung situasi? Jika iya, maka nilai kebenaran itu tidak penuh juga dalam diri kita. Ya, seperti istilah dunia mengatakan, ya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang, sudah. Atau dalam gereja dikatakan, adalah pujian yang mengatakan begini: meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, lagu itu sering kita nyanyikan. Tetapi kalau ada hujan sedikit ataupun ada persoalan sedikit, terkadang kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Jika itu sering terjadi dalam diri kita, maka saudaraku, nilai kebenaran itu tidak penuh. Maka integritas kita harus kita perbaiki, saudara. Ya. Atau apakah kejujuran kita itu hanya berlaku bagi sebagian orang saja? Ya. Jadi kalau memang iya, saudaraku, maka nilai kebenaran itu tidak penuh dalam diri kita. Ya. Selanjutnya, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki komitmen, ya, untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Dan komitmen untuk menjadi pribadi yang berintegritas itu bukanlah perjalanan satu hari, satu bulan, satu tahun, tetapi merupakan perjalanan seumur hidup kita. Ya. Mengapa? Karena pribadi yang memiliki integritas itu adalah pribadi yang dibutuhkan dan dihargai. Ya, saat ini juga saya akan berikan judul buat inspirasi kita, ialah dibutuhkan dan dihargai. Ya, orang yang berintegritas itu, saudaraku, adalah orang yang dibutuhkan dan dihargai, saudara. Ya, dimanapun kita ditempatkan, integritas itu adalah nilai jual kita, ya, di keluarga, di pekerjaan, dan terlebih dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, integritas itulah harta kita yang sesungguhnya, saudara. Ya. Jadi saudaraku, di dalam Alkitab ada, saya akan bagikan bagi kita di dalam Alkitab, di mana orang yang berintegritas itu adalah orang yang dihargai Tuhan dan juga orang yang dibutuhkan oleh Tuhan, saudara. Ya, di dalam Alkitab kita akan buka dulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ini bercerita tentang dipilihnya Daud menjadi raja orang Israel, saudaraku, ya, bangsa Israel, saudara. Dikatakan begini, saudaraku, 1 Samuel 16 ayat 17. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku, integritas itu kita tidak bisa lihat dari pandangan secara jasmani, tetapi integritas itu adalah ada di dalam hati setiap manusia, saudaraku, ya. Selanjutnya saya akan bacakan juga bagi kita di dalam 2 Tawarikh
pasal 16 ayat yang ke-9a. Dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin ya. Puji Tuhan saudaraku ya. Jadi karena orang yang berintegritas itu dibutuhkan dan dihargai, maka mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang berintegritas sepanjang hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.